Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Isnawati Arizan Putri, ada Widya Lestari dan juga Ravelna akan mempresentasikan materi tentang perawatan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah kimia. Selanjutnya ada pengertian limbah kimia dan limbah B3. Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Sedangkan limbah B3 itu yang disebut juga dengan bahan berbahaya dan beracun yang biasa disebut dengan B3 ini merupakan zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup serta kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Lanjut ada penyebab kerusakan penyimpanan limbah kimia. Yang pertama ada panas atau temperatur atau juga api. Yang kedua ada kelembapan, yang ketiga ada ventilasi, yang keempat ada udara, yang kelima ada cairan, yang keenam ada benturan, yang ketujuh ada sinar, yang kedelapan ada sifat bahan kimia itu sendiri. Selanjutnya ada limbah kimia itu dibedakan menjadi 3, yaitu limbah padat dan limbah cair dan limbah gas. Limbah padat adalah sisa hasil uji analisis, yaitu sisa hasil praktikum yang berbentuknya padat. Limbah cair yaitu sisa hasil uji analisis, hasil praktikum yang berbentuk cair, tumpahan bahan kimia. Dan yang limbah gas yaitu polusi udara yang tercemarnya udara oleh beberapa partikulat zat yang mengandung partikel hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, dan juga karbon monoksida serta timah. Selanjutnya ada perawatan limbah kimia. Nah, ini untuk perawatan limbah kimia sendiri memerlukan perawatan, penempatan, penyimpanan bahan kimia yang dilakukan secara berdasarkan karakteristiknya, tidak bisa dicampur. Selanjutnya ada cara meminimalisir limbah bahan kimia. Yang pertama ada hindari membeli bahan kimia dalam jumlah yang besar, menghindari penggunaan terlalu banyak, petunjuknya harus jelas, meminimalkan konsentrasi larutan, membuat hasil suatu produk satu bereksperimen, mendaur ulang bahan kimia, menghindari atau menurunkan kontaminasi. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan limbah kimia. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya penyimpanan limbah bahan kimia. Yang pertama yaitu ada bahan beracun. Bahan beracun diantara lainnya yaitu ruangan dingin dan berventilasi, jauh dari bahaya kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi, keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat, jika tidak sedang dipergunakan, disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Selanjutnya yaitu bahan korosif. Ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup, dan zat beretiket dan dipisahkan dari zat-zat beracun. Selanjutnya yaitu bahan mudah terbakar, yaitu temperatur dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api, listrik, dan bara rokok, dan tersedia alat pemadam kebakaran. Selanjutnya, bahan mudah meledak, ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas dan api, dan hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Selanjutnya, bahan oksidator. Temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api, listrik, dan bara rokok. Selanjutnya, jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. Yang selanjutnya yaitu bahan reaktif terhadap air. Temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi, jauhkan dari sumber nyala api atau panas. Bangunan kedap air, disediakan pemadam kebakaran tanpa air. Selanjutnya, bahan rekreatif terhadap asam. Ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api, panas, dan asam. Ruangan penyimpan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen. Disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, dan pakaian kerja. Selanjutnya, bahan bertekanan.
disimpan dalam keadaan tegak, berdiri, dan terikat, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari, jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Untuk yang selanjutnya adalah tata cara penyimpanan limbah B3. Yang pertama, untuk tata cara penyimpanannya, di sekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung. 2. Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dari kapasitas maksimum volume tangki. Yang ketiga, tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain. Yang keempat, tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengelolaan limbah kimia. Nah, tujuan dari pengelolaan limbah B3 ini sendiri adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Berdasarkan Peraturan RI Nomor 101 Tahun 2014, pengelolaan limbah B3 sendiri meliputi 7 kegiatan. Yang pertama ini adalah pengurangan, kedua penyimpanan, ketiga pengumpulan, keempat pengangkutan, kelima pemanfaatan, keenam pengolahan, dan yang ketujuh adalah penimbunan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan limbah kimia. Yang pertama, untuk penanganannya, stabilisasi, penambahan zat kimia sebagai pelarut khusus sehingga partikel limbah dapat diperkecil dan diencerkan konsentrasinya. Untuk yang kedua, penanganannya adalah melalui proses pembuangan. Proses pembuangan ini sendiri adalah dengan cara limbah B3 tidak dapat dicampurkan dengan limbah yang lain karena dapat menghasilkan reaksi. Untuk penanganan limbah infeksius sendiri melalui dua cara. Yang pertama, limbah infeksius berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan dan mengangkut dan atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3. Dan yang kedua, untuk residu hasil pembakaran atau cacahan, hasil autoklav dikemas dan dilekati simbol beracun dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan. Nah, untuk yang ketiga ini limbah infeksius yang berasal dari kasus suspek atau ODP dari rumah tangga dengan cara mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, dan juga baju pelindung diri. Yang selanjutnya dengan mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup. Yang ketiga caranya mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan limbah B3. Dan yang keempat adalah dengan menyampaikan informasi kepada warga tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga Ibu pengampu dosen, Ibu Karunia Gali Permadani. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.